Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Al-Hiwar bareng aku Yesi. Dan aku Taski. Di sini kita akan Diskusi isu terkini wujudkan harmoni Islami bersama Kasrat JMNI. Nah, di sini kita Al-Hiwar hari ini ditemani oleh narasumber yang spesial nih teman-teman. Ada Mas Adib dan Mas Robi. Adapun Mas Adib merupakan ketua dari JMNI Kabinet Eksplorasi atau Kabinet saat ini. Adapun Mas Robit adalah ketua dari Ramadan di Kampus ITS 2024. Mungkin kita sapa dulu kali ya mas-masnya, Mas Adib dan Mas Robit. Gimana Mas puasanya hari ini? Alhamdulillah masih lancar. Alhamdulillah, bukannya IPS main. Nah, kira-kira nih kita mau bahas apa guys di hari ini? Kayaknya udah ketebak sih ya Mbak ya, apa yang bakal kita bahas kayak sekarang ini. Apalagi kalau bukan Ramadan di Kampus ITS 2024. Yeay, nah kita akan kupas tuntas mengenai keseruan Ramadan di kampus ITS tahun ini. Tentunya dengan berpikir secara filosofis karena kita anak Kastra JMMI. Nah, bener banget. Emang kajian strategis JMMI ini adalah sebuah wadah untuk meningkatkan lingkungan berpikir kritis para mahasiswa, entah itu di dalam JMMI sendiri ataupun di lingkungan kampus. Betul, jadi nggak cuma isu agama aja nih yang bakal kita tampung, kita juga nerima isu-isu politik, sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Tapi tentunya dengan berlandaskan pada Al-Quran dan juga hadis. Oke, selanjutnya untuk mengenal lebih lanjut mengenai JMMI dan juga RDK, aku mau nanya nih ke Mas Robi sama Mas Adib mengenai tujuan dari RDK dan JMMI itu sendiri. Kemudian lebih ke peran dari JMMI dan RDK itu, boleh juga nih tips and trick gimana biar bisa join. Soalnya kemarin dengar-dengar sampai 200 lebih partisipannya. Mungkin dari Mas Adib boleh langsung menjawab. Oke, tujuan dari JMMI sendiri ya. Nah, JMMI itu lahir dari semangat para mahasiswa zaman dahulu yang mereka itu berniat untuk mensiarkan Islam di kampus ini. Yang mana yang kita ketahui sendirian, kampus kita terkenal dengan kampus teknik nih. Nah, kampus teknik pastinya juga jarang banget untuk belajar dengan agama. Akhirnya teman-teman yang terutama yang berlatar belakangan mereka pernah menjadi mungkin remaja masjid di sekolah mereka dulu, atau teman-teman yang dulu belajar di pondok, atau ya teman-teman yang punya latar belakang keagamaan itu bersatu untuk membuat yang namanya JMMI. Nah, ya berawal dari tujuan tersebut lah teman-teman, bukan teman-teman yang mungkin nyebutnya para muasis JMMI lah begitu. Ini bisa lanjut Mas Robi. Oke, tadi ini ya, yes, apa? Yang pertama pertanyaannya Tentang tujuan. tentang tujuan. Tadi kan Mas Adit udah bilang tujuan JMMI kan mungkin ada latar belakang agamanya. Nah, karena persatuan latar belakang yang sama-sama akhirnya membentuk sebuah kelompok yang memiliki latar belakang yang sama tadi, timbullah suatu kegiatan yang harus ada untuk mengisi kebutuhan yang dimana kebutuhan ini merupakan kebutuhan bersama dari beberapa orang yang memiliki latar belakang yang sama tadi. Nah, seperti namanya RDK yakni Ramadan di Kampus, itu secara nama aja udah mungkin kita dapat gambaran secara umum lah. Tujuan RDK sendiri itu yakni adalah meramaikan, memfasilitasi, dan juga mewarnai bulan suci Ramadan, yang dimana bulan suci Ramadan merupakan bulan dimana segala amal perbuatan, amal ibadah, pahala dilipat gandakan. Oleh karena itu, di dunia kampus yang mungkin lebih fokus ke dalam pendidikannya, lebih fokus ke dalam dunianya ya mungkin, itu kita RDK hadir untuk memfasilitasi teman-teman untuk saling beriringan lah antara dunia di pendidikan dan juga kebutuhan spiritualitasnya. Oleh karena itu RDK hadir untuk memfasilitasi dan mewarnai khususnya di bulan Ramadan tadi agar menjadi sebuah titik balik agar mereka itu tetap ingat spiritualitas dalam proses pengejaran dunia di
pendidikan itu tadi. Mungkin nambah sedikit fun fact aja ya. Boleh, 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 Mas. boleh. Nah, jadi fun fact, RDK sama JMMI itu pada awalnya duluan RDK. Oh, itu. Jadi para pendiri JMMI waktu itu berinisiatif untuk apa sih yang bisa wadah untuk mengumpulkan mahasiswa muslim itu untuk berkegiatan di masjid. Nah, awalnya itu adalah RDK sendiri. Jadi RDK ini adalah istilahnya tonggak awal JMMI ada. Jadi kurang lebih seperti itu. Wih, keren banget tentunya ya Mas ya. Nah, sehubungan dengan itu sebenarnya ada beberapa pertanyaan nih dari beberapa jamaah Masjid Manarul Ilmi tentang kenapa JMMI dan RDK tuh nggak bisa bersatu gitu Mas organisasinya. Mungkin bisa dijawab dari Mas Robi dulu. Oke, sebenarnya kalau dibilang nggak bisa bersatu dan dua-duanya organisasi itu agak keliru sih, karena tadi udah dibilang Mas Adib juga, yang hadir duluan tuh RDK. Ibaratnya kita itu aksi dulu, learning by doing dulu, baru secara runtutannya itu dirumuskan. Oleh karena itu secara naluriah pasti akan hadir dulu, ibaratnya ada dulu sebuah kegiatan, baru karena adanya sebuah kegiatan bisa dirumuskan dan bisa dibentuk menjadi sebuah organisasi. Jadi sebenarnya RDK itu kegiatannya, JMMI itu organisasinya. Jadi seperti yang Mas Adi bilang tadi, kegiatannya dulu ada, baru secara resmi organisasinya itu dibentuk. Jadi kalau bicara kenapa nggak bisa bersatu, sebenarnya bersatu. Cuma karena mungkin organisasi itu ada yang namanya periodisasi ya. Jadi mungkin itulah yang menjadi suatu bukan permasalahan sih, salah satu faktor yang membuat seolah-olah RDK dan JMMI itu seolah-olah berjalan sendiri. Padahal ya pada aslinya ya organisasinya itu JMMI, kegiatannya itu RDK. Oh, berarti kayak udah keploting gitu ya Mas ya. Mungkin dari salah persepsi kita yang memahami gitu. Iya. Mungkin ditambah itu kan Ramadan kan tiap tahun juga ini kan pasti maju. Kan nggak tentu juga, kadang bulan Maret, tahun depannya bulan Februari. Nah, kalau dilihat secara organisasi, kan kita melihat tentang keruntutan. Pasti ada yang namanya periodisasi tadi. Harus lengser mungkin di bulan ini, anggota baru di bulan ini. Jadi karena RDK tadi sebuah kegiatan yang dimana kita dipaksa untuk mengikuti tanggal yang berubah-berubah itu, kan nggak bisa kita request Ramadan bulan apa, kan nggak bisa ya. Oleh karena itu jadinya seolah-olah ya wis lah, pokoknya sama-sama untung, sama-sama memberi manfaat, nggak apa, meskipun persepsi orang itu seolah-olah RDK dan JMMI itu berbeda karena waktunya tadi nggak bisa dicocokkan, nggak bisa diruntutkan. Jadi akhirnya ya itu tadi, seolah-olah JMMI dan RDK itu berbeda. Tapi pada dasarnya ya tetap kegiatannya RDK, organisasinya JMMI. Orang-orang di RDK pun ya orang-orang dari JMMI juga. Kalau menurut Mas Adi sendiri gimana Mas? Sama atau gimana Nah, ini? mungkin sedikit menambahkan saja ya. Boleh? Bener kata Mas Robi tadi, kalau ya kita kalau organisasi terutama di ITS pasti terkait sama namanya periodisasi. Sedangkan RDK sendiri dia itu mengikuti tanggalan hijriah karena ya Ramadan maju terus kan. Iya. Bahkan juga dulu itu pun sama, RDK sama JMMI dari dulu istilahnya mungkin SCOC ya, SC-nya itu dari JMMI, OC-nya itu dari teman-teman yang luar. Nah kurang lebih gitu. Dan untuk RDK sendiri itu juga udah running lama kan ya Mas Robi, kurang lebih paling udah bahkan sebelum eksplorasi lahir lah, itu RDK udah running 6 bulanan ya, udah running gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi kita aja yang mungkin salah persepsi terkait JMMI dan juga RTK ini. Nah, ngomong-ngomong tentang periodisasi nih Mas, aku mau nanya terkait
inovasi yang dijalankan oleh kepengurusan baik itu di JMMI maupun di RDK dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini. Saya menjawab dulu dari Mas Adit. Oke, untuk inovasi ya mungkin saya jelaskan aja yang dari JMMI. Nah, JMMI sendiri secara inovasi dari teman-teman sekarang itu cukup banyak ide-ide gagasan yang menarik. Contohnya dari teman-teman Kasrat aja ini sendiri sih, Al-Hiwar menarik kan. Terus juga ada banyak inovasi mulai dari teman-teman mulai aktivis sosial itu kayak Pengmas, mereka itu mengincar, istilahnya bukan mengincar ya, mungkin mengabdikan diri untuk desa tersebut berkembang. Itu adalah salah satu bentuk siar yang dilakukan JMMI juga di tahun ini. Kemudian kita juga memberikan bentuk pelayanan kepada para jamaah melalui teman-teman Kesma seperti itu ya. Mulai dari yang untuk yang Kesma sendiri itu masih mengambil kepengurusan yang lalu rata-rata, yang baru cuma JMMI hearing aja. Jadi kita menampung aspirasi setiap jamaah, kemudian kita kawal hingga mendapatkan solusinya. Nah, untuk di bidang siar kurang lebih seperti itu. Oh ya, juga kita mulai menggencarkan juga untuk bagian di peringatan Hari Besar Islam. Ya semoga saja JMMI minta doanya kepada ya teman-teman pemirsa mungkin ya untuk bisa mengundang Habib Syekh lah, semoga. Amin. Nah, begitu. Untuk bidang siar kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan sama Mas Robi. Oke, berbicara tentang inovasi, mungkin sedikit pengantar. Tadi kan Mas Adi sempat bilang ada di JMMI kan ada banyak ya, dan banyak bidang, pengabdian masyarakat, ada pelayanan dan lain-lain. Nah, mungkin sedikit fun fact, sebenarnya RDK itu adalah miniatur JMMI. Di bidang pelayanannya ada, di bidang pengabdian masyarakatnya juga ada. Jadi mungkin kegiatan yang pasti ada di RDK, pasti ada di bulan Ramadan, itu pasti buka dan sahur. Nah, itu pasti ada. Nah, kalau berbicara tentang inovasi, yang saya bawa di RDK 45 ini, itu adalah ini. Di akhir-akhir ini banyak organisasi Islam itu yang sedang bertumbuh. Contohnya mungkin kalau teman-teman tahu ada yang namanya IGS. Itu sebuah perkumpulan mahasiswa yang berminat di bidang Al-Quran. Jadi kemarin RDK alhamdulillah udah menyelenggarakan kolaborasi dengan IGS, itu menyelenggarakan sebuah kompetisi yang berbau MTQ lah, mungkin gampangannya sebuah kompetisi MTQ yang dimana tujuan lomba itu selain kita mencetak dai-dai muda dan para pemuda-pemuda yang cinta Quran, kita juga mengajak teman-teman IGS yang baru ini untuk sama-sama berkembang. Nah, besok juga mungkin sedikit fun fact, kan malam ini Nuzulul Quran. Besok malam Nuzulul Quran. Besok ini kan tanggal 17-nya. Kebetulan hari Kamis. Itu juga ada salah satu inovasi dari kami yang alhamdulillah udah berjalan 2 kali. Itu ada yang namanya Bazar Ramadan. Jadi mungkin ya anak ITS pasti tahu lah Gebang. Gebang itu kan banyak makanan ya. Pasti orang-orang banyak di sana, berjajaran di sana, cari takjil, cari minuman. Nah, itu menjadi sebuah pemikiran dari kami, sebuah faktor yang mempengaruhi kami berpikir apakah bisa kita meniru contohnya di Gebang, itu bisa nggak ya dibawa di Manado ini. Nah, akhirnya setelah beberapa diskusi dengan teman-teman RTK muncullah yang namanya Bazar Ramadan itu. Nah, alhamdulillah kan udah berjalan 2 kali nih, itu cukup ramai. Ada 4 stand makanan yang cukup beragam, 2 makanan dan minuman yang setiap Kamis itu ada di Masjid Manor ini. Dan besok karena bazarnya bertepatan dengan Nuzulul Quran, itu kita besok mengusung cari takjil dengan sholawatan. Jadi di Taman Manarul itu teman-teman ibaratnya kan mengejar dunia, lapar kan. Mungkin lihat eskut, lihat
es capcin, lihat risol. Nah, sambil mereka memilih-milih makanan, itu nanti mungkin akan mendengar lantunan mahlul qiyam, lantunan sholawat. Jadi secara kurang lebih seperti awal mula RDK tadi yang tentang dunia dan spiritualitas itu harus seimbang, itu muncullah sebuah inovasi tadi bazar Ramadan, dan ditambah dengan karena momennya lumayan pas ya nuzulul Quran, jadi mungkin insya Allah besok itu akan ada bazar Ramadan yang digabung dengan iring-iringan sholawatan. Jadi teman-teman bisa mengejar dunia makanan tadi dan juga bisa tetap menambah rasa spiritualitas. Masya Allah sekali ya ketika tahun ini dan dengan JMMI. Keren banget nih tentang bazarnya. Mungkin ini sekalian promosi ya Mas ya. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol tentang JMMI dan RDK sendiri, kita bakal membahas tentang isu-isu yang lagi diperbincangkan dan lagi dipertanyakan sama mahasiswa-mahasiswa ITS nih. Karena Mas Adib dan Mas Robik ini perwakilan dari pengurus Manarul Ilmi, mungkin bisa menjawab pertanyaan tentang kenapa speaker Masjid Manarul Ilmi itu hanya keras di waktu adzan aja nih Mas. Kalau waktu tadarus atau sholat itu nggak terdengar gitu. Apakah ini ada korelasinya dengan peraturan dari Kementerian Agama yang baru-baru ini keluarkan? Mungkin dari Mas Adib dulu. Oke, tiba-tiba pembahasannya jadi serius gini. Tentang speaker masjid ya. Kembali lagi kita itu sebenarnya berada di kampus kan, yang mana kalau kita adakan di jam-jam kuliah itu pasti istilahnya mengganggu teman-teman yang kuliah juga kan. Yang kuliah di sini juga nggak semuanya muslim kan, ada yang non muslim, meskipun minoritas ya kita tetap menghargai, tapi seperti itu. Dan juga sedikit berpendapat aja, kenapa kita sebenarnya Manarul Ilmi itu tentang speaker ini udah lama, maksudnya bukan sejak peraturan pemerintah itu, udah sebelumnya itu udah Manarul Ilmi udah kayak gitu. Nah, di sini saya sedikit berspekulasi aja ya. Kalau sebenarnya bapak-bapak takmir itu mungkin memegang apa yang dicontohkan sama Abu Bakar, bahwa ketika kita beribadah kita nggak perlu keras-keras karena Allah itu maha mendengar. Nah, beda lagi mungkin jika bapak-bapak takmir nanti ikut Umar bin Khattab ya, yang keras supaya siar gitu. Begitu. Mungkin bisa tambah Mas. Oke, karena Mas Adib udah membawa dalil-dalil ya, saya lebih ke sisi pinggir, sisi sebaliknya aja, sisi lainnya aja. Jadi sebenarnya yang saya ketahui itu fun fact juga, Manarul Ilmi itu masjid yang dimana dia itu di depan rektorat teman-teman. Kalau teman-teman ke beberapa kampus di kampus-kampus lain, misal UINSA, ITB, itu masjidnya nggak di tengah-tengah. ITS ini kalau dilihat secara wilayah, di sebelah Manarul Ilmi itu rektorat, yang dimana ya namanya rektorat kan pasti pusatnya kampus ya. Nah, jadi sebuah masjid yang ada di pusat itu pasti harus menjaga hubungan dengan sesama orang lain. Kita ada di depan rektorat, kita juga ada di depan beberapa jurusan. Jadi misalnya speaker tadi seperti tadarus, seperti yang lain itu dikeraskan, itu takutnya nanti akan mengganggu. Karena posisi kita di sini itu kita itu di depan rektorat. Nah, sewajarnya sebuah gedung, sebuah posisi yang di tempat center itu ya kita harus netral. Nah, tapi karena adzan adalah panggilan sholat yang dimana merupakan kewajiban dan sebuah panggilan untuk kita beribadah, ya adzan nggak apa-apa. Pasti orang-orang di sekitar juga pasti masih toleransinya agak lebih sedikit tinggi. Tapi untuk hal-hal yang lain itu dari pengurus takmir itu lebih memilih untuk main aman teman-teman. Coba bayangin kita posisinya di tengah. Terus kita seolah-olah karena kita mayoritas, karena kita Islam, ya udah kita tadarus kok, kita
kita baca ini kok kita baik, pasti akan timbul mungkin sebuah pemikiran-pemikiran liar. Kita itu institusi, kita PTNBH. Masjid ada, kenapa gereja nggak ada, kenapa itu nggak ada. Jadi ya karena masjidnya posisinya itu benar-benar di tempat yang strategis, teman-teman masuk beneran ITS pasti tahu, oh ini Manarul Ilmi. Kalau teman-teman ke ITB atau UINSA itu masjidnya agak lumayan di pinggir, masuk itu belum ketemu masjid. Jadi karena kedudukan dan posisinya yang lumayan sentral, akhirnya kita yang mencocokkan dengan kondisi yang ada di sekitar. Makanya kenapa kok di Manarul Ilmi itu speakernya yang tadarus dan sholat tuh beda dengan speaker yang ada, karena itu tadi posisi yang harus kita jaga. Jadi intinya itu tadi kebijakan dari Manarul Ilmi itu digunakan untuk kenyamanan dan ketertiban di lingkungan kampus. Mungkin bisa melanjutkan pertanyaan dari Taski terkait kegiatan tadarus Al-Quran nih Mas. Jadi kegiatan tadarus Al-Quran itu dari Manarul Ilmi sendiri, dari RPK tahun ini itu lebih condong ke menghatamkan Al-Quran atau memahami maknanya juga gitu. Soalnya kemarin tuh sempat ada yang bilang gini Mas, katanya moco Quran tapi mode moco koran gitu. Oke. Nah mungkin bisa dijawab dari Mas Robi dulu. Oke. Mungkin mau menjawab ya. Orientasinya ibaratnya membaca itu kuantitas apa kualitas gitu ya, mungkin kurang lebih ya. Nah, karena kita ini di kampus yang dimana kampusnya juga bukan kampus agama, lebih ke kampus teknik ya. Itu orientasi teman-teman saat masuk di sini itu adalah belajar. Faktanya itu ya, itu agama itu nomor 2. Jujur, itu nomor 2. Nah, ada sedikit ilmu yang saya dapatkan dari kajian taraweh barusan tadi malam. Itu dari Profesor Zainal Muhibin dari UINSA, itu beliau bilang begini, Al-Quran itu spesial, meskipun kita tidak mengerti maknanya, tapi karena Al-Quran itu spesial, tidak apa-apa, kita tetap mendapatkan pahala, karena pada dasarnya Al-Quran itu sudah baik. Oleh karena itu, meskipun kita nggak tahu maknanya, kalau mau membaca pun baik. Nah, terus karena kondisi, lagi-lagi kondisi di kampus ini yang orientasinya memang bukan agama ya, jadi ya orientasinya itu lebih ke kuantitas. Ibaratnya nggak apa-apa wes, yang penting dia membaca. Ibaratnya sebuah niat itu akan muncul saat kita itu udah terjun dulu ke dalam sebuah kegiatan itu. Jadi niatnya tuh ibaratnya nanti akan muncul sendiri. Kalau kita menunggu niat dulu, karena kita orientasi di sini lagi-lagi bukan agama, ya karena kita pasti masuk ke ITS pasti tujuannya belajar, tujuannya dunia, kampus perjuangan kan, kampus yang lumayan terkenal kan. Makanya kenapa di RDK 45 itu orientasinya lebih ke kuantitas daripada kualitas, karena kondisi yang kita alami di sekitar kita itu memang cocoknya untuk kuantitas. Apalagi laprak nih nggak ada diskon ya Mas ya. Iya, Gas terus laprak. puasa laprak. Mau nggak Mas Adik kalau mau ada tambahan gitu? Oke, mungkin menambahkan aja dari aku ya, karena Mas Rabi juga cukup banyak tadi. Untuk Al-Quran itu kita orientasinya memang karena juga mengingat latar belakang kan. Nah, dan menurutku jika emang niatnya untuk memahami makna, menurutku lebih tepat kalian belajar ngaji kitab tafsir mungkin ya, itu lebih tepat kalau daripada tadarus, karena emang tadarus ya orientasi kita ya ibadah untuk membaca Quran kan, membaca Quran satu huruf saja udah pahalanya banyak kan gitu. Jadi yang kita cari kan kalau emang menurutku kalau emang mau mencari makna ya bukan tadarus begitu. Daripada nol banget gitu ya Mas ya. Soalnya juga mempelajari makna Quran cukup panjang. Bahkan kalau kita kan baca Qurannya ya, itu pasti ada juga yang terjemah.
Nah, terjemah saja sebenarnya nggak cukup, perlu ada tafsir yang lebih mendalam gitu. Nah, ngobrol-ngobrol tentang tadarus sendiri ini ya Mas ya. Dan kegiatan Ramadan ini kan kita pastinya buka puasa tuh harusnya cepet-cepet ya Mas ya, sunnahnya. Tapi nyatanya di ITS ini banyak yang ngeluh nih, soalnya jam praktikumnya tuh mepet banget sama jam buka. Belum lagi nanti kalau di tower turunnya tuh lama liftnya gitu. Mungkin ada tanggapan atau solusi Mas untuk hal kayak gini? Dimulai dari Mas Abi dulu. Solusi jadi di balik padatnya mahasiswa gitu ya. Terus kita harus tetap beribadah atau gimana ya gitu ya. Ya. Nah, menurutku ya lebih baik kalian tetap menjalankan kewajiban kalian yang ada di kuliah itu sendiri. Yang mana kembali lagi kan, kita kesini jauh-jauh untuk apa? Untuk belajar kan. Yang mana juga belajar itu sebenarnya mencari ilmu itu kan lebih utama daripada beribadah. Kalau teman-teman tahu ada yang bilang kalau satu ahli ilmu itu lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah. Nah, perbandingannya benar-benar jomplang kan, gitu. Jadi ya kita niatkan aja mencari ilmu itu untuk beribadah. Nah, dan diniatkan juga dalam hati bahwasannya dengan ilmu itu kita bisa menghidupkan Islam. Karena ya kembali lagi zaman terus berkembang. Apalagi ya ITS kan kampus teknik kan, yang mana teknik ini benar-benar memberikan kontribusi untuk pembangunan pada negeri kan. Nah, di situ kita niatkan aja untuk membangun Islam. Ya masa orang-orang Islam sekarang kalah sama orang-orang mungkin orang-orang Barat yang udah non Muslim juga jago-jago kan, masa kalah gitu? Ya rugi dong. Terus untuk itu juga kita niatkan untuk kedua, niatkan juga bahwa kita melaksanakan mencari ilmu itu bukan semata hanya untuk mencari nilai kan, enggak. Jadi kita niatkan bahwa itu perintah Allah, dengan itu kita juga istilahnya ibadah kan, sama-sama menuruti perintah Allah gitu. Mungkin dari Mas Robit ada tambahan Mas? Ya, mungkin sedikit promosi juga. Kan itu tadi keresahan dari mahasiswa kan. Bukannya bingung mau ngapain, jam praktikum mepet. Oleh karena itu RDK 45 hadir untuk kalian. Jadi meskipun kalian tidak dapat kupon, bagi teman-teman itu tetap aja ke Manarul, nanti bakal tetap dapat makanan. Jadi ya kalian bawa air aja, misal turun tawar lama ya minum dulu, mungkin udah adzan minum dulu. Nanti ya udah kalian langsung ke Manarul aja, nggak usah bingung cari-cari buka di mana, datang ke Manarul. Meskipun kan sistemnya pakai kupon, meskipun kalian nggak pakai kupon, insya Allah tetap dapat. Jadi kembali lagi, karena tujuan RDK 45 itu memfasilitasi keresahan teman-teman, ya sebisa mungkin RDK ini hadir itu untuk pelayanan dari teman-teman mahasiswa yang merasakan keresahan-keresahan itu tadi. Wah, keren-keren. Bener banget. Nah, jadi buat kalian nih yang masih kurang semangat, apalagi dari pertengahan Ramadan, dari jawaban Mas Adi dan Mas Robi ini mungkin bisa menambah semangat kalian untuk beribadah. Baik itu beribadah berupa belajar maupun berupa sholat dan semacamnya. Saya belum semangat. Sama Mas sebenarnya. Kayaknya perlu disemangatin, enggak jadi. Semangatin siapa ini Mbak? Ibu. Oh ya Ibu. Oh ya benar-benar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini oke. Ini pertanyaan yang lumayan jadi desas-desus dari kita anak Kastar sendiri, dan mungkin teman-teman juga bertanya-tanya nih tentang pertanyaan satu ini. Ini tentang sholat subuh dan juga sholat taraweh. Setauku sholat subuh di Menara Ilmi itu kan pakai kunut ya Mas. Nah terus kalau sholat tarawehnya itu kita cuman 8 rakaat. Nah apakah ini merupakan tradisi baru yang menggabungkan NU dan Muhammadiyah? Atau gimana nih Mas? Jadi bisa berpendapat Mas Adi mungkin tentang sholat subuhnya, terus Mas Robi tentang tarawihnya atau gimana terserahnya? Mungkin dari Mas Adi dulu. Oke, bicara soal sholat subuh, kita ada yang kunut kan. Kadang-kadang juga enggak gitu. Terus tarawihnya 8 rakaat. Mungkin di sini ada sedikit mispersepsi ya. Mispersepsi bahwa sebenarnya mengenai
kunut itu NU, nggak kunut Muhammadiyah. 8 rakaat itu Muhammadiyah, 20 rakaat itu NU. Nggak, salah teman-teman. Jadi yang benar itu kunut itu bermadzhab pada Imam Syafi'i, nggak kunut itu bermadzhab pada Imam Hanafi, Hambali dan Maliki. Soalnya kenapa? Ya kembali lagi NU sama Muhammadiyah duluan mana, dan juga NU sama Muhammadiyah itu ngikutnya ke siapa. Jadi itu yang perlu kita persepsi yang perlu kita betulkan. Jadi sebenarnya kunut sama itu ya bukan NU Muhammadiyah, tapi siapa mazhabnya. Juga terkait tarawih ya. Kenapa juga mungkin subuhnya itu kadang kunut, terus ya kembali lagi karena kita kampus yang majemuk. Namanya kampus majemuk juga untuk menghindari yang istilahnya mungkin ada yang protes kok masjid Manar ini itu terlalu mungkin kurang inklusif atau bagaimana. Soalnya ya kembali lagi kita kampus majemuk, itu aja sih. Ini bisa dari Mas Robi mau menambahkan? Oke, kalau dari aku mungkin menambah sedikit dari Mas Adib. Karena Masjid Manarul Ilmi itu adalah masjid ITS teman-teman. Dan ITS itu adalah sebuah institusi yang dimana ITS itu merupakan PTNBH. Jadi selayaknya sebuah masjid institusi yang pemerintah kan, itu ya seharusnya kita nggak memihak siapa-siapa. Entah itu NU atau Muhammadiyah, di Manarul Ilmi itu nggak ada. Mungkin ya sedikit fun fact, sholat subuh itu tergantung imamnya mau kunut atau enggak. Jadi emang benar-benar nggak ada settingan harus kunut itu enggak kunut itu enggak. Bahkan kalau misalnya bicara tentang dua itu di Jumat itu adzannya pun sekali. Tapi kita juga malam Jumat itu ada istighosa. Jadi selayaknya masjid institusi yang mau meramaikan dengan niat yang baik, monggo, nggak bawa embel-embel apapun. Jadi ya Masjid Manarul Ilmi selayaknya masjid institusi yang netral. Nah, terkait yang sholat tarawih itu dapat kita hubungkan dengan ini. Kita di sini itu adalah sebuah institusi pendidikan. Banyak orang-orang yang mempunyai ilmu, mempunyai sesuatu yang kalau disampaikan itu bisa menjadi wasilah, bisa menjadi manfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, di Manarul Ilmi itu ada yang namanya kajian qobliyah tarawih. Nah, karena udah ada kajian, makanya tarawihnya itu 8. Karena kalau udah kajian dan 23, mahasiswanya kabur. Jam 10 baru selesai. Iya. Nah, itu pun sebenarnya kan biasanya Muhammadiyah kan yang kajian tarawih. Nah, di Manarul Ilmi itu kajiannya justru duluan. Kenapa? Ya karena kondisi mahasiswa itu tadi. Misal ditaruh di akhir, pulang. Teman saya pun pulang. Jujur, pasti pulang. Pasti ada anak kastar Pasti ada. Ada Iya. namanya. Nah, oleh karena itu ya masjid institusi dan memang ya orientasinya yang mencocokkan dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Ini benar-benar menyesuaikan kebutuhan mahasiswanya banget nih TS. Berarti emang harus fleksibel gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang tarawih dan sholat subuh, setelah tarawih kan kita pasti witir nih. Nah, tapi di witir ini sendiri ternyata juga ada desas-desus karena witir di Manarul Ilmi ini langsung 3 rakaat tanpa salam. Nah, biasanya kan kita kalau pada umumnya itu di rakaat kedua salam, kemudian 1 rakaat terakhir kayak gitu untuk angka ganjilnya. Tapi di Manarul Ilmi ini hanya 3 rakaat langsung, Mas. Dan juga tambahan lagi di ketiga rakaat ini semuanya dibaca jahar, maksudnya keras kan. Biasanya kalau kita sholat 4 rakaat, 2 rakaatnya awal itu keras, 2 rakaat terakhir itu pelan gitu. Tapi ternyata di Manarul Ilmi ini tiga-tiganya keras. Nah, mungkin ada tanggapan Mas kayak meluruskan tentang desas-desus kayak gini. Mungkin dari Mas Robi dulu. Oke, tentang sholat witir ya, lebih ke syariat ya. Ya sebenarnya saya kurang ahli dalam bidang ini karena sebenarnya saya bukan orang yang termasuk alim. Tapi gini, tentang masalah sholat tarawih 3 rakaat langsung 3 rakaat atau 21 itu sebenarnya
kan umumnya 21, itu kan umumnya, tapi 3 rakaat itu nggak apa-apa asalkan nggak sama seperti sholat maghrib. Jadi kenapa kok eh, salam apa tahiyatnya itu cuma di terakhir ya kalau teman-teman sholat di Manarul, karena ada teman saya nggak sholat di Manarul. Ya itu eh, di terakhirin apa tahiyatnya kan satu aja, karena itu tadi biar nggak sama sama sholat maghrib. Jadi pada dasarnya kalau boleh apa enggak sebenarnya boleh-boleh aja, ditambah karena ada kajian tarawih tadi yang lumayan memakan waktu cukup lama, dan 8 rakaatnya pun itu bukan yang 8 rakaat inna atau inna kulhu gitu ya teman-teman, jadi kan agak lama juga, jadi makanya langsung memilih yang 3 itu biar karena kita kan kalau udah ibaratnya udah terjun itu sekalian basah gitu, ibaratnya udah jatuh ya udah sekalian basah. Jadi ya untuk melayani jamaahnya juga tadi kenapa kok di sini tuh memilih 3, karena itu tadi ya biar langsung aja. Tapi kalau secara syariat ya itu tadi masalah dua dulu terus 1 atau langsung 3 itu kalau di secara syariat yang pernah saya baca itu ya itu nggak apa-apa, tapi mungkin umumnya lebih 2 dan 1. Kalau langsung 3 asalkan dia nggak sama seperti sholat maghrib itu ya fine-fine aja. Dan karena kebutuhannya tadi yang ya kalau dipikir-pikir ya memang cocokkan langsung 3, karena kalau 21 pasti nanti banyak yang bilang suwe nih. pasti ada. Oleh karena itu lagi-lagi dengan mencocokkan kondisi di sekitar akhirnya timbullah sebuah keputusan itu, sebuah pilihan itu. Jadi lagi-lagi pada dasarnya semua pilihan yang ada di Masjid Manarul itu didasarkan pada kondisi di sekitarnya. Mungkin karena Mas Robi udah jawab pertanyaan pertama ya Mas ya. Mas Adit bisa jawab kenapa kok 3 rakaatnya ini jahar semua gitu, dibaca keras semua. Oke. Sebenarnya untuk tata cara sholat witir ya, itu sebenarnya dari Mas Robi udah menjelaskan kan kalau boleh 3 rakaat asalkan nggak sama seperti sholat maghrib. Dan emang juga sependek yang saya ketahui juga gitu, bahwa nggak apa-apa 3 tembus. Bahkan Rasulullah justru sebenarnya lebih sering melakukan yang 3 langsung daripada yang 21, karena tiga-tiganya pun Rasulullah juga melakukan dengan jahar. Nah, jadi selama bahkan Rasulullah juga pernah nggak 3 langsung, 5 langsung pernah, 7 langsung pernah, 9 langsung pernah. Nah, jadi asalkan ganjil itu nggak apa-apa. Kalau teman-teman pecah menjadi mungkin formasinya 2-2-1 gitu atau 2-1 gitu. 4-3-3 maksudnya. 2-3-3. Nah, ada formasinya gitu kan ya. Itu juga niatnya beda ketika sama yang langsung banyak. Nah, untuk yang niatnya kayak dipecah-pecah formasi gitu, itu usolli minal witri. Pakai kata-kata minal. Karena secara nggak langsung di situ kan nggak mungkin kalian malaikat itu sebenarnya malaikat kan cukup udah diprogram A ya jalannya A, karena malaikat nggak punya akal seperti kita ya. Kalau kata Gus Ba akal-akalannya dari ulama terdahulu itu pakai kata minal, yang mana kan sholat witir kan artinya sholat ganjil kok 2 rakaat. Nah, malaikat bingung soalnya malaikat di defaultnya nggak punya akal kan, jadi akhirnya pakai kata minal, yang mana aku niat sholat 2 rakaat untuk sholat ganjil yang nantinya aku genapkan 1 kali begitu. Jadi Rasulullah pun mencontohkannya juga dua-duanya, tapi lebih sering yang langsung, dan bahkan ada yang tembus sampai 11 kali gitu. Ya kalau di sini dilakukan ya kelamaan kan. Itu cukup 3, yang penting ganjil. Formasi ya. Jangan-jangan tinggi itu gara-gara Indonesia 3-0 kemarin. Waduh. Nggak bahaya dah. Oke, karena kerasa banget nih kita udah ngobrol selama kurang lebih 1 jam ya kayaknya, Meski. Udah lebih sih Mbak ini kayaknya. Iya, Tah. Oh iya? Iya dah, 1 jam tuh. Iya nggak ya? Nah, Nggak ngecek jam sih dari tadi. Kayaknya asik banget soalnya. Nah, bener banget. Kayaknya kita
asik banget ngobrol sama narasumber kita. Nah, kalau gitu mungkin kita bisa mencukupkan ya sesi ngobrol-ngobrol dan berbincang-bincang dengan Mas Robi dan Mas Adit ini karena kayaknya kepalanya udah ada asapnya ini kelihatannya. Belum ngelapak Belum ini. sih. Ya, bisa aja sih tas ini. Nah, sebelum aku tutup nih, aku mau ucapin terima kasih banyak ke narasumber kita pada malam ini. Terima kasih atas ketersediaan waktu dan juga pikirannya di acara kita. Nah, jumpa lagi di episode selanjutnya Al-Hiwar. Hanya di @cwmi.its. Kami selaku pembawa acara, Mohon pamit undur diri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.